Jadi kali ini CNFID lagi ngadain giveaway dengan total hadiah hingga jutaan rupiah untuk kalian semua. Dan caranya gampang banget, kalian boleh langsung kepoin di sini Instagram @villa.glp atau kalian boleh langsung lihat di kolom deskripsi. Di situ kita cantumin link langsung ke postingan giveaway. Jadi jangan sampai ketinggalan dan semoga beruntung. Ini siaran podcast. Ya, balik lagi di ISP, ini siaran podcast dengan saya Gunawan. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang ya masih muda tapi memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan ini bisa menginspirasi anak-anak muda juga ini. Ya, langsung saja Bro Bernard. Hai Bro. Halo Bro. Apa kabar? Baik. Ya, thank you ya udah mau diajak untuk Thank you juga udah podcast. kesempatannya bisa sharing. Mudah-mudahan apa yang kita ngobrol di sini lah bisa diambil, mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda, mungkin seumuran saya. Betul. Jadi yang berminat lah mungkin untuk sedikit meluangkan waktunya untuk sosial. Boleh. First of all, coba ceritain sedikit Bro tentang ya Bro ini apa sih? Okay. Mungkin backgroundnya. Mungkin kalau basic kita mungkin biasanya mulai dari background pendidikan saya lah ya. Ya. Oke, background pendidikan saya saya masih mahasiswa sebenarnya. Jadi mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara, USU. Saya sudah selesai S1 itu sarjana kedokteran gigi, tapi masih menjalani koas atau yang kita tahu kepanitraan klinik. Jadi kita masih sekolah mengerjakan pasien tapi di bawah bimbingan dosen, dokter gigi spesialis. Berarti Bro Bernard ini calon dokter gigi. Iya, calon. Masih perlu beberapa waktu lagi lah. Iya, kira-kira berapa lama lagi bisa jadi dokter gigi nih? Harusnya mudah-mudahan minggu depan kalau tahun depan. Tahun depan. Karena kan ini masih terhambat, terhenti lah sementara karena pandemi. Karena kami kan pegang pasien. Betul. Dan COVID ini kan dia penyebaran tertingginya melalui kontak langsung ya? Bukan. Enggak juga. Droplet, saliva. Oh iya, ya. betul. Kan kita dari main di mulut sini, ya, mulut ya. Betul. Karena kita fokus di sini, jadi tentu resikonya lebih besar. Jadi pendidikannya agak terhambat, sehingga ya terjadi ini ya penundaan untuk menjadi dokter gigi ini. Iya. Oke Bro, gua denger lu punya hobi di seni bela diri ya? Iya. Bisa diceritain seni bela diri apa nih yang ditekuni? Oke. Dulu sebenarnya kalau hobi seni bela diri atau suka mungkin dari kecil. Karena dulu waktu kecil pernah mau belajar wushu, tapi karena dulu masih gak terlalu banyak tahu ya. Dulu kan ada satu wushu yang terkenal. Ya. Terus waktu mau daftar selalu full. Oh. Karena dia bukanya itu bulan, kalau saya nggak salah, satuan 2 kali ya, bulan 6 12. Kemudian bulan 6 mau daftar full, tunggu bulan 12 full. Terus saya kayaknya ya udahlah nanti aja lah. Sampai SMA, SMP, SMA sibuk. SMA juga sempat mau belajar. Kemarin itu sama teman sempat mau Aikido, tapi karena waktu dengan sekolah dan waktu latihannya agak nggak pas ya dengan waktu les, jadi nggak jadi tunda. Sampai akhirnya kuliah baru saya mulai. Tahun 2014. Belajarnya apa sekarang? Dulu itu awalnya belajarnya Wing Chun. Wing Chun ya? Iya. Wah, berarti satu aliran sama Ip Man tuh ya? Udah jauh dari. Belajarnya lama? Lumayan. Dari 2014 saya belajar Wing Chun, kemudian sampai terakhir saya vakum itu masih tetap latihan. Masih tetap latihan sampai 2000, kalau saya nggak salah 2018 pertengahan. Kemudian tapi di 2017 belajar juga yang baru ditekuni lagi Hapkido. Iya. Lain lagi. Iya. Bedanya apa? Hapkido? Saya baru pertama kali dengarnya Hapkido. Hapkido itu bela diri Korea. Kalau Korea kan biasa orang tahu apa taekwondo. Iya, betul. Jadi Hapkido itu dia lebih mungkin lebih baru dari taekwondo. Tapi kalau taekwondo kan
kalau yang kita lihat mungkin kalau lihat turnamen, Ya. banyak kan pakai tendangan. Betul. Ya, kalau Lebih ke Hapkido kaki dia ya. ada mix antara tendangan, eh, Taekwondo juga ada pukulan, tapi kalau Hapkido ada beberapa seperti mungkin mendekati Aikido lah, kita defense, tapi kita juga ada yang mengunci atau Ya. counter segala macam. Bahkan ada tendang daerah bawah, di bawah kaki kan, di bawah lutut. Kalau Taekwondo biasanya di atas pinggang. Jadi Wing Chun dengan Hapkido lebih senang yang mana? Kalau dibilang lebih senang mana? Hampir sama sih, karena Hampir kan sama ya. kalau kita suka, tapi kan kita nggak bisa terpaku pada satu aliran juga. Memang kalau terlalu banyak juga susah. Bingung ya. kan. Tapi ya selama masih hampir sama lah, dia ada tendangan. Cuman kalau Wing Chun yang kita tahu dari film-film kan close combat. Ya. Kalau Hapkido dia memang mungkin close sampai sedikit lebih agak jauh Agak sedikit menjauh. bisa, karena kan ada tendangan. Iya. Kalau Wing Chun ada tapi jarang. Sedikit. Iya. Dia lebih ke tangan Lebih ya. ke tangan. Lebih Sekarang ke refleks masih lah. belajar. Udah enggak. Udah enggak. Jadi Kemarin rencananya mau belajar kembali pas bulan-bulan, kan kemarin karena sibuk koas. Jadi pas setelah koas kemarin ada rencana mau kembali latihan bulan 4. Tapi ternyata bulan 3 corona. Iya. Jadi Jadinya nggak jadi. nggak jadi. Dulu kenapa saya vakum awalnya karena saya perawatan gigi pakai ini, takutnya kalau latihan kadang kan pasti kita ada mau sparing atau apa kena. Betul. Jadi, dan itu juga baru mulai koas 2018, jadi agak sedikit sibuk. Awalnya memang sebenarnya karena orto sih, tapi karena orto terus semuanya mau latihan balik tapi mau dikurangi intensitas waktu latihannya. Terus kemudian sibuk selesaikan skripsi di situ, kemudian koas, jadi langsung vakum di sana. Tapi kalau untuk dasar-dasar gerakannya semua Harusnya masih oke lah. masih oke Masih lah ya. oke. Kalau untuk combat juga oke lah ya. Masih boleh lah kayaknya. Udah nggak Ya. pernah dicoba. Nggak pernah dicoba lagi ya. Yang penting ada belajar untuk self defense saja lah ya. Untuk olahraga juga. Olahraga kan. juga ya, betul. Selain bela diri, senang lari juga, bro. Iya, belakangan mulai 2000 kan kalau di bela diri kan kita lebih banyak mungkin di dojo kan, kalau kita panggil dojo atau dojang. Iya. Di terakhir mungkin mulai 2016 akhir lah, 2017 itu mungkin karena tren juga lah. Tren ya. Karena tren running, dan menurut saya running paling simple mungkin ya. Dan mungkin perlu alat olahraga juga. paling murah itu lari kali ya. Tergantung gimana murahnya. Kalau kita mau bilang murah sebenarnya, kalau yang beneran running mau ikut satu maraton berapa ratus ribu, ada yang sejutaan. Terus sepatunya kan. Iya. Kalau saya sepatunya ya satu sepatu oke lah running, karena saya cuma sekedar olahraga. Tapi kalau yang bener-bener dia tekuni running sampai lomba, pasti sepatunya banyak. Mungkin setengah tahun pakai udah solnya udah gak bagus. Betul, harus ganti ya. lagi. Sebenarnya kalau murah atau enggak tergantung seberapa itulah kita sampai. Mungkin ada yang Kita ekspektasinya iya, itu kita sampai kalau mana mau gitu sampai ya. lomba 6 maraton terbesar di Tokyo lah, Berlin, mau terbang ke sana lagi, terus biaya maratonnya Betul. juga pasti. Pernah ikut event-event seperti itu. Event fun run masih. Fun run. 5K, 10K gitu aja. Paling jauh Kalau event 10. 10 k. Kalau running biasa dulu pernah ikut sama teman-teman kan. Paling mungkin 18 kayaknya paling jauh masih. 18 Belum setengah maraton. Setengah maraton 21. Belum Tapi capai. saya nggak usah jauh-jauh, bro. 5 kilo aja nggak sanggup. Karena sebenarnya dulu awalnya kenapa sanggup, mungkin karena latihan bela diri itu secara tidak langsung juga kita melatih stamina dan core tubuh juga lah, karena di situ juga kita harus latihan tangan, badan, mungkin push up, sit up, berpengaruh juga mungkin ke endurance ya, ke stamina. Betul. Ya. Jadi pas sejalan masuk terus bisa sanggup, suka ya lanjut. Sampai sekarang running Sekarang running tapi intensitasnya udah berkurang. berkurang ya. Ya. Minimal seminggu. Nggak tentu sekarang. Apalagi semenjak corona. Semenjak COVID mungkin udah awal-awal COVID mungkin kadang beberapa minggu sekali, bahkan sampai sebulan sekali mungkin kemarin. Karena masih kalau running kita cari track misalnya, kalau di Medan mungkin bisa kita katakan saya dulu sering kalau iseng ke lapangan benteng. Lapangan benteng. Tapi lapangan Ya. benteng kan
rame kita tahu. Kalau di masa COVID menghindari keramaian lah, jadi agak jarang atau mungkin waktunya kadang orang mungkin fullnya di jam berapa agak jauh sedikit. Sekarang lagi ngetren sepeda nggak ikutan bro. Enggak sih. Nggak ikutan, nggak ada passion di sana ya. Mungkin nggak terlalu tertarik lah. Oh, Nggak ada sepeda juga. Nggak ada sepeda juga. Ya, bicara tentang sepatu, sepertinya pengagum Nike. Karena kalau sepatu running saya pakai Nike. Nike. Tapi kalau sepatu lain saya ada pakai merek lain juga. Untuk running saya pakai Nike. Iya, tapi di bio Instagramnya itu tulisnya Nike Oh nih. iya, karena kan di situ saya buat running terus di belakangnya kan. Iya, betul. Nike saya pakai. Nike memang lebih ini ya, lebih Sebenarnya nggak terlalu Nike. paham juga Nggak sepatu, terlalu. cuman Yang kayak penting pas pakai nyaman sampai sekarang udah pakai aja Nike. Oh iya betul. Soalnya setiap merek pasti ada teknologi yang berbeda juga, berkembang setiap. Sebenarnya mungkin sepatu kalau bisa kita katakan teknologinya beda, mungkin 3 bulan 6 bulan keluar yang baru. Tapi Betul. kan kalau kita mau ikuti semua agak susah juga. Betul. Nggak terikuti lah Iya. sama dengan perkembangan teknologi ya, kalau mau beli handphone. setiap Waduh. 2 bulan mungkin keluar handphone baru. Betul. Kalau mau ikutin semua nggak terkejar sanggup juga lah ya. Iya. Sebelum kita lanjut, silakan diminum kopinya, bro. Ini Ya. kopi. Hari ini kita dikirimin kopi dari Kopi Komedian ya. Kopi Komedian. Ya, bagi teman-teman yang pingin mencoba nih kopi baru nih di Medan, Kopi Komedian, bisa kunjungi Instagramnya di Kopi Komedian, atau bisa juga dibeli secara online di aplikasi Grab atau GoFood dengan nama Kopi Komedian. Ya, silakan dicoba, kopinya cukup enak. Enak kopinya, rasa kopinya cukup kerasa ya, Iya. keras. Soalnya kalau beberapa kopi mungkin kalau kita yang seperti ini dia ada mix brown sugar atau karamel kayaknya. Mungkin Soalnya ya. di sini gak ada Ini tulisnya. ini coffee yang saya minum ini coffee latte ya. Dan yang uniknya di Kopi Komedian ini di setiap cupnya diberikan ini semacam apa ya, kata-kata yang lucu ya. Ya kalau di Kamu sini beda ya? Beda. Coba yang Bernard tulis Kalau apa? punya saya, kamu gak fokus bukan karena butuh air, tapi butuh aku. Kalau yang di saya, aku bukan males, aku sedang menjalankan mode hemat energi. Ini ada satu lagi punya saya. Ya. Aku rela ditangkap polisi asal tuduhannya atas pencurian hatimu. Ya cukup kreatif ya. Jadi ya selain minum kopi, kita juga terhibur dengan kata-kata yang ya lucu-lucu seperti itu. Selingan sebentar. Ya selain kopi, mereka juga menyediakan makanan-makanan kecil seperti hamburger, roti bakar dan sebagainya. Langsung saja cek di Instagram, kalau mau langsung beli langsung aja buka aplikasi Grab atau GoFood-nya, cari Kopi Komedian dan tinggal tekan beli. Oke, bro, kita lanjut. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, anak muda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kenapa saya tadi ngomong anak muda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi? Ya, ini kita akan bahas ya, bro ya. Jadi, Bro Bernard ini presiden dari Rotarek Medan Diversity. Iya, Rotarek Club Medan Diversity. Bisa diceritakan apa itu, bro? Oke, Rotarek Club itu kalau secara kita jelaskan sedikit, sebenarnya Rotarek itu adalah organisasi sosial yang dikelola oleh muda-mudi. Berarti Jadi khusus muda-mudi. Oh ya. Dulu itu dia ada Kalau saya yang udah tua nggak bisa ya, bro. Umurnya berapa dulu? Saya udah jangan disebut, bro. Iya. Tapi sekarang juga sebenarnya Rotarek udah agak membatasi umur lagi. Tapi lebih ke visi, misalnya kalau mau lebih perkembangan diri atau kalau Rotarek itu dia slogannya yang internasional ya. Dia fellowship through service. Jadi melalui pengabdian, service kepada lingkungan, mungkin orang-orang yang kurang beruntung, sambil membangun fellowship, persahabatan lah, networking, terus jadi masih bisa
kita tekankan juga yang namanya self development. Jadi kita belajar sesuatu di dalam sini. Kalau Rotary mungkin karena dia slogannya juga udah service above self. Jadi pengabdiannya sudah lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih Berarti kontributif. Rotary dengan Rotarek itu sebenarnya Iya. satu ya. Cuma Rotarek ini subnya ya. Iya, Rotary Bisa ini dibilang seperti, seperti itu ya. Generasi mudanya. Generasi Iya. muda ya. Dan ini nanti alumni Rotarek ini Iya, maksudnya calon masuk ke Rotary. Kalau sudah merasa diri cukup ya. siap lah untuk mengabdi, masuklah ke Rotary. Ya bro, udah berapa lama menjabat sebagai presiden Rotarek? Baru 4 bulan sih. 4 bulan ya. Dari bulan Juli 2020. Masa jabatannya berapa lama bro? 1 tahun kan. 1 tahun ya. Sampai tahun depan bulan Juni nanti. Oh, berarti masa jabatan di Rotarek itu 1 tahun. Setiap tahun diganti, setiap tahun diganti. Ya karena kan semua orang belajar juga jadi seorang leader lah, belajar jadi leader, pemimpin gitu lah. Iya. Kalau untuk join di Rotarek ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapa aja saja bebas. boleh ya. Cuman kalau di Rotarek itu dia dari internasional memang batasannya 18 tahun ke atas. 18 tahun, minimal 18 tahun. Kalau 18 tahun ke bawah ada lagi yang beda. Dia namanya Interreg, khusus anak-anak. Oh, khusus anak-anak. Iya. Berarti Rotary ini belajar lah ya dari anak-anak. Iya, dari anak-anak. Muda-mudi, nanti baru ke yang dewasa. Ada jenjangnya juga ya. Oke. Untuk anggota Rotarek sendiri sampai saat ini udah berapa orang? Sampai saat ini sekitar 40 orang lah. 40 orang, wow lumayan banyak juga ya. Iya. Terus Bro Bernard nih kenapa punya keinginan atau ketertarikan untuk join di Rotarek ini? Oke. Sebelum Rotarek sebenarnya udah pernah join di organisasi kampus ya, UKM kampus. Namanya itu keluarga mahasiswa Buddhis ya, karena kan saya Buddhis. Oh iya. Jadi di USU itu ada yang namanya keluarga mahasiswa Buddhis. Jadi setelah di sana kan pasti kita banyak kegiatan sosial, kegiatan mungkin di sana lebih banyak keagamaan lah. Selain sosial kita juga ada yang have fun, lomba-lomba gitu, sama ada kegiatan acara sosial juga ada. Ya. Lalu setelah itu kan sampai suatu saat pasti udah di situ kemarin karena udah mau selesai S1, di situ kan memang untuk S1. Jadi udah sedikit kegiatan dengan situ, kemudian ada teman yang mengajak mengenalkan lah rencana mau bangun suatu organisasi baru sosial. Rencana itu Pak siapa tuh? Awalnya itu dari Pak Bibi. Pak Bibi. Iya, Pak Bibi Rotarian yang sudah sangat lama lah, sudah terkenal lah di bidang charity ini. Iya, Pak Bibi kalau di Medan orang kenal lah ya. Pak Bibi dan Ko Tony Wong. Oh, mereka yang pertama kali mengajak gimana kalau misalnya mau buat klub baru Rotary untuk muda-mudi, diskusi, meeting, terus kemudian pas ada kedatangan kemarin ada kalau nggak salah kedatangan Rotarian dari Australia. Wah. Nah jadi kami cerita-cerita terus kayak oke, terakhir mau buat lah. Jadi di 2017 itu. 2017 dan saya itu belum jadi presiden ya. Belum. Presiden pertama di saat itu. Pas tahun pertama masih wakil presiden saya. Wakil presiden. Sekarang udah jadi presiden. Belajar. Ya ilmunya juga udah banyak lah ya, belajar beberapa tahun. Kan, yang kalau udah mau misalnya kita mau ngambil suatu peran, berarti kita harus kira apa sih yang kita mau kerjakan. Setidaknya kita tahu lah. Jadi kalau sudah lebih tahu rasa siap ya oke, coba mungkin kita bicarakan atau mengajukan atau gimana. Nah Rotarek ini visi misinya apa? Kalau kita mungkin sedikit saya flashback, kita cerita tadi ada yang namanya slogan fellowship through service. Jadi kalau Rotarek dan Rotary itu dia beda slogan. Beda ya? Ya, kalau Rotarek itu kan fellowship through service. Jadi kita membangun persahabatan, pertemanan atau networking melalui pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini selain kita berbuat sosial, pengembangan diri juga kita terangkan sama membentuk networking lah. Karena di sini saya juga sering kontak dengan orang Rotarek yang di luar Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan di luar negeri juga ada. Kemarin kami sempat
buat suatu galang dana untuk polio. Ini topi and polio. Oh, Ya, kebetulan saya pakai tadi kan. Jadi kita galang dana untuk memberikan vaksin polio yang sudah lama, sudah sejak 1988. Iya, polio ini. Polio sekarang udah mungkin kita udah jarang tahu ya. Iya betul, tapi ini kan polio ini dia penyakit ya. Penyakit infeksius tuh. Oh, Makanya yang dibuat menyebabkan lumpuh ya? Iya, Lumpuh karena ya? dia menyerang, dia ada bakteri, bukan bakteri, virus. Jadi dia poliomyelitis, jadi dia merusak, mungkin kalau saya nggak terlalu ingat sih, tapi mungkin dia ke saraf lah atau anggota gerak jadinya biasanya. lumpuh ya? Iya. Atau ada bagian tubuh yang tidak normal Ya, jadinya mungkin ya? jadi tidak berfungsi dengan baik lah, Oke. terganggu. Bisa ceritain kegiatan-kegiatan Rotarek ini apa aja sih? Ya beberapa lah. Aja lah. Mungkin yang kita sering lakukan dulu itu ada yang kita pernah lakukan fundraising. Mungkin yang paling besar fundraising kita lakukan pada tahun 2018. Kita buat fun walk di mendekati, atau kalau nggak salah dekat dengan Hari Raya Imlek di saat itu. Cukup ramai dan dana yang terkumpul cukup besar. Kalau nggak salah mungkin 60 juta. Yang ikut itu berapa orang? Berapa ya? Mungkin 1.000 kali ya. 1.000 orang ke atas kayak. Cukup Ya, ini itu ya. cukup wow lah. Tapi sekarang kan kita nggak bisa ngerjain fundraising apa-apa. Nggak boleh berkumpul ya. Bisa fundraising sekedar mungkin melalui PO online atau bergabung dengan mungkin ada merchant yang mau itu. Nah, Tapi kalau nggak salah lagi jualan kaos nih. Iya. Kemarin kami mencoba jual kaos untuk kami mau rencana bulan 12 nanti mau kunjungan ke panti. Oh, Jadi panti. kita beli barang, mungkin kebutuhan sehari-hari mereka dan sebagainya, kemudian kita sumbangkan ke panti. Karena kan dari hasil jualan kaos tersebut. Ya, sama yang kemarin ada Tarot for Charity. Apa? Tarot for Charity. Tarot for Ya. Charity. Jadi ada beberapa kegiatan kita kumpulkan dana, kemudian kita akan sumbangkan ke sana. Kalau kegiatan yang rutin itu apa? Kalau dulu kita yang rutin bakti sosial kesehatan cukup rutin dulu. Satu tahun mungkin bisa 2-3 kali. Seperti donor darah. Kesehatan, jadi ada cek kesehatan, terus karena saya kan gratis. dokter gigi. Gratis? Iya, ke daerah-daerah lah. Berarti dari Rotarek menyediakan tim medis lah ya? Karena kan kami juga ada beberapa yang mahasiswa kedokteran, dari kedokteran gigi. Jadi di situ kami juga ajak dokter dan gigi senior lah ya untuk membantu kan. Ada pengecekan mungkin yang kalau yang umum, yang paling umum kolesterol, gula darah itu mungkin di agak pinggiran nggak terlalu aware sama ini. Betul. Terus kalau yang gigi biasa paling sekedar cabut gigi atau pembersihan karang gigi. Karang gigi. Biasa itu rutin sih sampai terakhir kami kerjakan bulan 2 kalau saya nggak salah. Bulan 2 atau bulan 3 sebelum itu. Sebelum corona marak-maraknya itu ya. Berarti sekarang nggak mungkin, betul. Tunggu tahun depan lah semoga. Ya, kalau semoga udah cepat turun pandemi kita bisa kembali lagi. Betul. Kalau momen paling berkesan nih selama di Rotarek sejauh ini apa nih? Sejauh ini ya. Mungkin sebenarnya cukup banyak sih ya. Yang paling berkesan? Yang mungkin membuat Anda itu merasa punya kepuasan batin tersendiri. Oke, kalau acara mungkin cukup hampir karena saya sebenarnya belum pernah sih untuk sepertinya saya belum pernah untuk ketua acara dulu. Belum ya? Iya. Sampai tapi sekarang langsung presiden kan. Agak seperti belum ada maksudnya belum jenjang. menyentuh belum menyentuh sana langsung ke situ. Cuman mungkin kalau dari kepuasan event ya cukup sih, hampir banyak event sih, kayak yang Fun Walk itu cukup besar kan. Fun Walk. Walaupun di Fun Walk saya kemarin itu sebagai mungkin tim dana cari sponsor. Dan karena ada kenalan beberapa rekan-rekan juga dari Rotary kasih masukan, coba lah minta kerjasama ke sini kan. Kebetulan ada beberapa kenalan juga yang teman-teman rumah sakit, jadi saya kemarin handle beberapa yang rumah sakit. Berarti mungkin Fun Walk lah, karena di situ kita boleh dibilang Rotary baru mulai berdiri. Nggak sampai setahun.
belum Belum sampai setahun. 1 tahun tapi cukup berhasil di situ Iya, acaranya. bisa mengumpulkan 1.000 Iya. orang nih ya untuk mengikuti event tersebut Dan dana ya. yang terkumpul juga lumayan bisa membantu beberapa kali kita lakukan baksos lah, Berarti kunjungan panti dan semua sebagainya. dana-dana yang terkumpul ini bakal Iya, pasti. digunain untuk kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial ini berarti di Medan atau Medan dan Sumatera sekitar Utara. lah, masih Medan dan sekitar. Medan dan sekitarnya lah ya. Karena mungkin kalau di Medan kami masih kata-kata kan masih mahasiswa, jadi jangkauannya mungkin belum terlalu itulah. Medan dan sekitarnya mungkin kami pernah lihat seperti Tanjung Perawa lah. Kemarin sempat ada beberapa kali saya lupa di mana tapi di luar kota. Oke. Tapi masih gak terlalu jauh lah. Jadi Bro Bernard selama join di Rotarek ini dan melakukan banyak kegiatan sosial, kira-kira ada perubahan apa dalam hidup Bro Bernard ini? Perubahan dalam hidup ya. Kalau menurut saya sebenarnya setiap proses yang mau itu kita belajar mungkin akademi atau kita melaksanakan kegiatan sosial atau lomba pasti ada efek ke kita. Ada efek. Sedikit banyaknya pasti ada. Seperti kegiatan sosial mungkin seperti sekarang kalau saya jadi presiden berarti setidaknya saya belajar sedikit mungkin public speaking. Mungkin yang dulu kalau waktu saya SMA atau awal kuliah mungkin agak grogi kalau mau presentasi ya. Iya, Tapi sekarang iya, lebih iya. free sedikit lah. Dan- Kemudian mungkin bisa menurut saya cukup menggali kreativitas juga di sini. Karena kan sama-sama anak muda brainstorming atau apa pasti Betul, keluar, ya. tukar pikiran. Iya. Terus kita juga bisa melihat dari sudut pandang orang. Saya sebagai seorang calon tenaga medis, dia sebagai seorang calon misalnya yang saya engineering lah atau dia hukum atau orang politik kan beda Iya, pasti pandangannya. betul, betul. Kalau kami mungkin lebih fokus hanya kesehatan, penyakit gitu-gitu. Masa masih berkutat di sana lah. Kalau orang mungkin kalau hukum beda lagi kan pandangannya begitu. Ya, tapi juga bisa inilah ya memupuk jiwa sosial kita Iya, juga pasti ya. kalau semakin banyak bersosial pasti kita juga punya feeling kayak setiap melihat orang atau ada kenapa ya kita bisa membantu tapi kita gak bantu. Misalnya mungkin kalau anak muda seperti seumuran saya itu pasti mikirnya kalau bersosial itu harus butuh duit. Ya, Ya dana besar. betul. Terus yang paling paling dipikir pasti dana. Dana. Tapi sebenarnya seperti kami di Rotarek, kami juga kata-kata anak muda. Mau bilang dana, mungkin sebagian udah kerja, sebagian masih di bawah orang tua mungkin ya. Tapi kan di sini selain bersosial melalui mungkin donasi dana, kita kan bisa cari dana seperti yang sering kami lakukan galang Iya. dana. Atau hanya sekedar mungkin kunjungan ke panti kemudian menghibur anak-anak main-main. Iya, Pun termasuk boleh dibilang termasuk sosial, meningkatkan Betul. mungkin mental mereka Karena atau bagaimana. berbuat baik itu tidak semata-mata Hanya donasi. donasi Iya. berupa uang atau materi yang lainnya, Kadang tapi mungkin kalau sekarang yang simple yang non organisasi ya, sekedar kita lihat oh ada orang kena penyakit ini, kemudian ada organisasi yang bantu galang dana. Kita cuma bantu broadcast itu pun termasuk berdana Betul. sebenarnya. Betul. Mungkin bukan berdana uang tapi kita semakin menyampaikan menyentuh orang lain iya, untuk berdana. iyalah mengajak orang Iya. lain untuk berbuat baik juga lah ya. Sama-sama Berarti sebenarnya berbagi kesempatan. sebenarnya berbuat baik itu nggak susah ya. Iya, yang penting mungkin satu kata itu yang penting kita ingin. Mungkin kalau sebagai orang nggak tersentuh tapi dia rasanya dia bukan tersentuh karena mau bantu orang tapi kayak kenapa ya, maksudnya mungkin dia belum pernah sosial tapi kalau bisa dibantu atau hanya sekedar mengisi waktu luang dengan yang sosial lah, yang banyak yang positif memang mungkin olahraga sebagainya, tapi mungkin bisa sebagai suatu wadah untuk mengisi waktu luang juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana nih, pingin nih bergabung dengan Rotarek, Iya. itu gimana nih caranya? Apakah hubungi Rotareknya langsung atau Boleh. bisa via Bernard? Sebenarnya sama, biasanya kalau mungkin teman-teman di luar kalau mengenal Rotarek itu mungkin
bisa dari Instagram. Instagramnya apa? Instagram kami dia RAC Medan Diversity. Medan Diversity Iya. ya, bisa di Iya. DM di sana Nah, ya. mungkin kalau di situ ada postingan-postingan. Mungkin sekarang kita sempat kemarin buat konten mungkin lebih edukatif, tapi kalau dilihat lagi ke belakang kita selalu ada posting event-event kita, kemudian acara-acara foto sebagainya. Mungkin kalau dilihat ke sana, oh kira-kira tertarik ya mau melakukan sosial. Banyak memang organisasi sosial lain. Betul. Tapi kalau memang mungkin bisa dibilang jodoh kali ya. Jodoh. Iya. Iya. Jadi kalau pas kita mau buat baik ketemu organisasi A, kita masuk. Pasti. Ya, pasti gitu kan. Ya. Kalau ketemu organisasi B yang baik tapi pas mungkin lagi sibuk-sibuknya atau lagi banyak kegiatan kayak aduh nanti gak enak lah masuk ke sana tapi gak bisa berkontribusi. Terus terlewat ketemu organisasi lain pas kita udah punya waktu dan punya keinginan untuk masuk, cocok, jalan. Betul. Oke, last bro, Ya. closing statement Closing dari statement, Bro Bro. Bernard nih. Mungkin ada satu quote sih yang saya sering pakai ya. Jadi sebenarnya ini dulu mungkin di quote running juga ya kalau saya. Jadi a journey of 1,000 miles start with a single step. Oke. Jadi setiap kita mau melakukan apapun, kita yang penting mulai dulu. Mulai. Iya, mulai dulu. Kecil pun nggak apa-apa. Atau hanya mungkin kalau sosial kita bisa cerita volunteer. Volunteer. Kita cuma volunteer satu acara, volunteer 2 acara. Hanya dari bagian kecil kan volunteer. Tapi nanti setelah terpupuk niat pasti kenapa ya saya cuma selalu volunteer? Kenapa saya nggak masuk ke dalam organisasi? Terus kenapa saya tidak jadi pengurus? Kenapa saya tidak jadi apa atau ketua panitia? Saya punya ide begini. Kemudian ada mungkin satu statement lagi. Jadi everything matter. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada pengaruh terhadap diri kita. Apapun itu, Apapun. baik ataupun Baik buruk. atau buruk pasti ada efeknya. Jadi mungkin kalau memang ada niat atau terpikir, coba aja dulu lah. Mulai aja dulu. Yang penting mau memulai dulu Kalau ya. karena di Rotaract kita juga bukan cuma sosial kan, kita mengembangkan diri juga. Belajar. Terus mengembangkan pertemanan, persahabatan, networking juga. Dan Iya. sekarang Itu yang penting, paling networking. dibutuhkan itu networking. Iya. Itu kekuatan networking luar biasa kalau untuk zaman saat ini Iya. ya. Apalagi Betul. digital sekarang kan. Jadi untuk anak-anak muda Medan nih ya terutama ya, silakan join ke Rotaract ya. Di sana bisa ya belajar, berkenalan dan sebagainya. Yang penting hal-halnya pasti yang positif. Iya. Ya bro ya. Iya. Oke, Bro Bernard, thank you Oke, sekali thank you juga lagi sudah kesempatannya. mau hadir di acara podcast kita. Semoga ya podcast ini bisa memberikan satu inspirasi Iya, ya atau mungkin ke tidak hanya anak-anak. sekedar memberikan pengetahuan lah. Oh, Betul. ada organisasi sosial dalam Betul. diri. Jadi anak-anak muda di Medan ini juga bisa tergerak nih hatinya Iya. untuk mulai melakukan sesuatu. Sosial. Mulai. Yang penting Mulai, yang mulai penting terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita tutup sesi kali ini ya, saya ingatkan kembali bahwasannya CNFID tetap akan membagikan satu kaos yang limited banget dan benar-benar mungkin hanya satu di dunia ini. Dan bagi Wow. kalian yang ingin mendapatkan kaos tersebut, kalian bisa memberikan komentar di bawah ini ya. Komentarnya ya kalau bisa yang positif lah. Kita hilangkan itu yang toksik, yang positif saja ya. Oke, komen sebanyak-banyaknya. Semoga kamu yang beruntung. Oke, that's all untuk episode kali ini. Saya Gunawan dan Saya Bernard. thank you. See you. Bye bye.